salah satu korban yang sangat nominalnya sangat besar. Berapa, Bu? 1M 50 juta. Karena tergiur dengan keuntungan yang sangat besar. Harapannya pelaku harus membayar kerugian semua kami di sini. Harus bertanggung jawab dan kerugian kami harus dibayar semua. Kada boleh satu persatu orang, harus semua. 100%. Dan kami minta untuk jumpa fans, permintaan maaf, klarifikasi. Kami minta dari itu. Yang waktu pas semalam waktu memboy orang aja klarifikasi, kalau sekarang harus klarifikasi lagi. Oh, permintaan maaf, ini merasa bersalah. Setidaknya sebagai keluarganya kan Harus ada tanggung jawab. harus ada tanggung jawab kayak dari orang tuanya kayak gitu. Nyatinya apa? Korban investasi, Pak. Investasi Maria Sakira. 4 grup semuanya 1M 117 juta. Diimingkan dengan profit tinggi. Tuntutannya? Harapan saya uang itu kembali semua. Jangan satu orang, semua mitra harus kembali. Tadi awalnya yang diterima diinginkan sekitar 50%. Kemudian lihat beberapa orang memang sudah ada pernah cair, kemudian ikut-ikut. Saya langsung invest 100 juta. 2 kali transfer, pertama 99 juta, kemudian 1 juta. Kenalnya dengan korban nih? Dengan tersangka ini? Dari saudara, Pak. Dari saudara. Total kerugian Bapak? 100 juta, Pak. 100 juta nih. Dengan ini kan tersangka ini sudah ditahan sama Polres Tanah Bumbu. Harapannya nih, tuntutannya gimana? Yang pertama saya ucapkan juga dulu terima kasih kepada Polres Tanah Bumbu dengan cepat sigap menangani kasus ini, mendapat seorang pelakunya. Dengan jerih payahnya saya terima kasih banyak untuk seluruh jajaran Polres Tanah Bumbu. Harapan saya untuk kemudian beberapa hari mungkin seluruh anggota-anggota di sini yang kena investasi bodong, kemungkinan uangnya ingin segera kembali. Ingin cepat kembali lah uang itu, sekira semuanya yang pekerjaan yang bekerja juga cepat selesai pekerjaannya, rumah tangganya juga cepat akur, karena kebanyakan orang mungkin ya stres memikirkan ini. Nah, setelah kejadian ini nih, apakah kapok? Apakah Kalau sangat kapok, sangat kapok, sangat kapok. Kemudian ada nggak alat bukti yang mendukungnya sesuai dengan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Nah, pastinya nanti Pak Madir akan menyampaikannya kepada rekan-rekan. Nah, kalau di dalam perjalanan mungkin Pak Madir mungkin ditanya mungkin masih dalam pendalaman, ya pastinya beliau juga tidak tinggal diam juga. Ya, Pak Madir juga pasti Kasih Humas juga akan mencari informasi tentang kejelasan, umpamanya pengungkapan sekarang investasi bodong, ya kan? Nah, ranah penyidikan memang kita tidak bisa sampaikan lebih detail, ya, karena pastinya kegiatan proses penyidikan itu membutuhkan teknik-teknik, ya, cara-cara investigasi yang mana tujuannya, harapannya adalah kasus ini bisa terungkap. Ya, jadi ya saya mohon maaf nih pada rekan-rekan, bersabar. Kalau umpamanya ada informasi apa, ya silakan sampaikan kepada Pak Madir sebagai selaku Kasih Humas. Ya kan, umpamanya Pak terkait dengan informasi investasi bodong, informasi kayak gini, nah, nanti Pak Madir akan menyampaikan kepada penyidik. Ya, perkembangannya mungkin ada informasi ada korban lagi, ya kan, mungkin ada yang lebih besar lagi, nah itu silakan, ya kan. Sebagaimana kita tahu bersama, ya beberapa minggu lalu kan Kota Baru mengungkap itu, ya, pinjol kan, nah, pinjol. Tidak menutup kemungkinan di Tanah Bumbu ini banyak, gitu. Dan korbannya mungkin lebih dari sekarang ini, gitu. dan perkembangan investasi bodong kemudian? Jadi perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan media bahwa terkait perkembangan dengan penyidikan investasi bodong, untuk sementara ini penyidik Polres Tanah Bumbu lagi melakukan pendalaman, ya. Ini karena masih banyaknya korban-korban yang belum melapor. Artinya
Polres Tanah Bumbu masih memilah-milah, ya artinya masih ada yang belum dapat sepenuhnya, ada yang sudah dapat, ini akan dipilah dulu. Nah, kemudian untuk sistem laporannya nanti tidak harus mereka melapor masing-masing, tidak. Satu laporan polisi, cukup satu laporan polisi itu yang disampaikan untuk disidik dan yang lainnya untuk menjadi saksi. Untuk sementara aja tersangkanya berapa? Dan Berapa orang, Dan? Untuk sementara tersangkanya ada 4 orang. Inisial boleh kah? Inisialnya sudah. Sudah ada. Oke. Nah, apa Diperiksa aja berapa saksinya? Yang berapa diperiksa, melapor, berapa yang saya jumlahnya? dapatkan malam tadi informasi ya. itu sudah ada diperiksa 7 orang. 7 orang. Korban ya, ini masih banyak sebenarnya. Nominalnya kira-kira yang paling besar berapa nih? Nominalnya sebenarnya nominal yang ada di Tanah Bumbu ini paling besar itu 78 juta. Nah, paling besar. Ada juga yang mengatakan 1M ini informasinya masih simpang siur. Belum didapatkan ada sampai 1M. Kalau boleh kejadian ini berapa bulan sudah ya? Oh, kejadian ini sudah lama sebenarnya, sudah lama dan informasi dari pelaku ini anggotanya ada sekitar kurang lebih 100 orang. Dan untuk pelaku ini apakah ada pelaku lain dan apakah dia merupakan pelaku utama? Dari pengembangannya untuk sementara belum ada pelaku lain, hanya 2 orang pelaku suami istri, kemudian ada iparnya juga sama istrinya itu juga terlibat dalam. Berarti jumlahnya 4 Berarti tidak ada bos di atasnya lagi ya berarti ya? Tidak ada. Memang dia ya? Sudah ditahan. Berarti jumlahnya 4 orang ya, Pak? Jumlah berapa duit itu semua dari semua Total miliaran. kisaran. Kisarannya kira-kira ya hampir 3M lah. Total. Dari itu. Korban. Nah, korban ini masih banyak. Makanya saya sampaikan tadi, korban masih diinventarisir. Sementara waktu ini ada 7 yang sudah diperiksa, artinya 7 itu yang sudah betul-betul ikut investasi belum sama sekali belum. Ini korbannya Tanah Bumbu semua ya? Dari gitu ya? Nah, ini untuk sementara yang lapor ke Tanah Bumbu. dari 7 tadi jumlah kerugian berapa? Sekitar ada 1M lah. Karena Dari 7 orang tadi? 7 orang. Dan ini kan ditahan tersangkanya. Apakah kemungkinan dana yang itu dikembalikan kepada korban, Komandan? Itu kan untuk sementara disita ya, barang disita dari pelaku inilah mobil ya, telepon, kemudian emas, duit juga ada ya, duit kontan sekitar berapa itu? Masuk buku rekening ada? Ya, termasuk buku rekening dan sebagainya. Artinya itu adalah alat bukti ya yang akan digunakan oleh pihak kepolisian menyidik selanjutnya apakah nanti barang bukti berupa uang dan lain sebagainya itu nanti akan dikembalikan. Nah, itu tergantung nanti pada Apa yang kata Pian tadi menurut kata pelaku 100 orang tadi? gimana tuh? Pengakuan pelaku ada 100 orang, Pak. Ya, 100 orang ininya, pesertanya yang ikut dalam investasi. Pasal yang akan disangkakan apa ya, Bang? Nah, ini masih ini ya, pasalnya ini kan masih ada dikatakan pasal penipuan itu ya. Ini investasi penggelapan masih banyak nih pasal-pasal yang bisa diterapkan dalam investasi bodong. Terus ini. waktu untuk para korban untuk melapor apa ada dibatasi atau gimana? Sampai kapan? Tidak dibatasi. Korban siapapun, polisi menyilahkan untuk korban-korban yang merasa dirugikan lapor ke Polres. Terus korban itu apa aja yang dia bisa buktikan itu Dan? Dia kan Super ya? karena dari pelaku itu dia punya buku juga, buku mereka telah menyetorkan si A, si B, si C. Makanya mereka tahu kan ada si A bahwa mengaku sudah belum dapat gitu kan, ternyata sudah dapat Pak, ini buktinya dia sudah dapat gitu kan. Dan ini semisalnya Sindan, di bawahnya si pelaku ini ada lagi mengelola orang. Nah, yang di bawahnya ini merasa tertipu juga, Dan. Apakah bisa melaporkan yang di bawahnya si pelaku ini, Dan? Ya bisa, apapun bentuk yang merasa dirugikan silakan dia melaporkan. Nanti Berarti tidak harus melaporkan ke MS ini, Dan ya? Iya, harus disidik nanti kan, didalami dalam penyidikan apakah yang bersangkutan ini bisa dijadikan saksi atau memang dijadikan pelaku atau dan sebagainya bisa. Oke deh, siap. Berapa jumlah tersangkanya, Pak? Jumlah tersangka berapa? 4 orang ya? 4 orang. Jadi belum ada dana yang dicairkan ya Pak untuk dikembalikan? Belum Ada bisa, sama karena ini sekali kan ya? tahap penyidikan. Penyidikan itu artinya barang yang disita itu untuk disita dipakai alat bukti pendukung di persidangan. Saran atau harapan nih Pak, seperti apa kepada korban nih supaya sabar mungkin, supaya menunggu proses? Jadi himbauan kepada masyarakat, kalau kan? menurut saya agar korban-korban ini bersabar dulu untuk menunggu bagaimana nanti cara teknik pencairannya atau pengembaliannya ya, karena ini kan prosesnya belum selesai. Apabila proses sidiknya sudah selesai, sudah mendapatkan inkrah dari
pengadilan atau dari hakim, nanti itu akan ditentukan. Oh ini uang ini harus kemanakan? Dikembalikan kepada para korban atau seperti apa kan gitu? Disita untuk negara dan sebagainya, itu nanti tergantung putusan hakimnya. Satu Dan, Ya. himbauan kepada masyarakat terkait ini Dan. Jadi himbauan kepada masyarakat ya, saya selaku Wasimas agar lebih berhati-hati dalam mengikuti investasi-investasi ya. Karena apa? Investasi itu perlu diselidiki dulu latar belakang investasi seperti apa ya. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, investasinya bodong, tidak memiliki dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan investasi. Nah, lebih berhati-hati, lebih baik kita memiliki uang, kita tabunglah ke bank atau simpenlah, ya. Jangan kita selalu bernafsu untuk mendapatkan uang secara mendadak banyak, ya. Lebih baik kita berhati-hati, ya. Jangan sampai mengikuti seperti arisan bodong dan sebagainya. Hati-hati, apalagi di online, ya. Susah. Harapan saya berhati-hati dalam hal masalah duit. Itu sekarang jumlah korban yang melapor itu berapa?